Halo adik-adik, di sini saya akan memberikan materi kepada kalian atau pandangan mungkin untuk konteks literasi dalam bahasa Indonesia itu apa saja sih? Nah, konteks literasi dalam bahasa Indonesia yang nantinya akan kalian temui pada soal-soal SNBT itu mencakup 3 konteks. Yang pertama konteks personal, yang kedua konteks sosial budaya, dan konteks saintifik yang ketiga. Nah, apa saja konteks-konteks ini? Yang pertama, konteks personal itu adalah bahan teks atau bacaan dengan konteks personal itu berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer, atau suasana, perasaan, ide, maupun wawasan yang bersifat personal atau individual. Jadi isi bacaan pada konteks personal itu nanti berupa hobi, cita-cita, peristiwa atau pengalaman pribadi, memilih atau menentukan gaya hidup mungkin, pekerjaan atau profesi, dan pokoknya yang bersifat personal ya atau individu. Nah, contoh bacaan dengan konteks personal itu apa di sini? Misalnya, Si Kikir dan Emasnya, cerita rakyat oleh Aesop. Nah, di sini ada cerita rakyat, Si Kikir, dan Emasnya. Kenapa di sini dikatakan konteks personal? Nah, di sini berisi misalnya tadi yang sudah disebutkan ya, ada berkaitan sama hobi, cita-cita, peristiwa atau pengalaman pribadi, memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi, dan isi bacaan lain. Jadi di sini yang berkaitan dengan apa namanya gaya hidup. Untuk bacaan Si Kikir dan Emasnya ini termasuk konteks bacaan personal. Kemudian konteks sosial budaya. Isi bacaan pada konteks sosial budaya dapat berupa transportasi publik, misalnya permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian, ataupun kebiasaan masyarakat, dan lain-lain yang meliputi sosial maupun budaya. Dengan konteks ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan literasi membaca untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, dan akademik. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung coba kita lihat aja misalnya contoh mungkin konteks sosial budaya itu misalnya di sini ada berupa pengumuman supermarket. Nah, pengumuman supermarket kan ini berarti berkaitan dengan konteks perekonomian ya, sosial budaya, perekonomian. Peringatan bagi yang alergi kacang, biskuit, krim lemon. Nah, di sini ada tanggal pengumuman, nama produsen, informasi produk, keterangan, tindakan konsumen, dan sebagainya. Jadi untuk jenis teks ini masuk ke konteks sosial budaya, perekonomian mungkin. Oke, atau mungkin kebijakan. Nah, jadi yang termasuk di dalamnya tadi ya, yang berkaitan dengan konteks sosial budaya. Kemudian, ini yang sudah saya sebutkan tadi, konteks saintifik yang ketiga. Bahan teks atau bacaan dengan konteks saintifik. Nah, dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan kecakapan ilmiah dan mengidentifikasi pertanyaan, pengetahuan baru, fenomena ilmiah. Nah, intinya di sini, nah dari pemaparan jawaban yang panjang, di sini kalau konteks saintifik itu berarti berkaitan dengan pengetahuan, nah atau fakta-fakta ya yang berkaitan dengan sains. Kemudian, nah ini pada konteks ini peserta didik diharapkan memiliki kemampuan literasi membaca dan memahami pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sains. Kemudian kemampuan menggunakan pemikiran sains tersebut sehingga dapat merefleksikan beragam informasi penting yang diperoleh untuk berpartisipasi dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, langsung saja ke contoh konteksnya seperti apa. Jadi contoh bacaan untuk konteks saintifik ini, nah di sini ada data infografis tentang manfaat makan ikan. Nah, ini kan
kaitan dengan sains ya. Jadi manfaat makan ikan di sini berupa data infografis. Nah, di sini konteks saintifik itu dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi. Nah, yang disediakan di sini berarti data infografis tentang kandungan gizi ikan ya. Ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi, isi bacaan lain yang terkait dengan keilmiah dan teknologi. Nah, tips triknya kalau misalnya, nah ini tips trik untuk apa namanya memahami bacaan ya, seperti tema, topik, kesimpulan, fakta, opini. Mungkin kalau sastra bisa tokoh, perwatakan, suasana, pesan-pesan atau amanat penyajian data. Nah, tujuan utama berliterasi adalah meningkatkan kemampuan kita dalam bernalar dan menggunakan bahasa. Yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan daya baca kita masing-masing. Terdapat berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk berlatih meningkatkan daya baca, di antaranya menggunakan metode membaca. Jadi nanti akan dijelaskan ke materi selanjutnya bahwa untuk memahami bacaan dengan teknik membaca itu nanti seperti apa untuk teknik scanning dan skimming. Oke, itulah dari saya tentang konteks literasi dalam bahasa Indonesia. Nanti untuk gambaran soal literasinya seperti apa, mungkin akan kalian butuhkan dan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Terima kasih.